bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu rumah sakit. Nah, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Kemudian, rumah sakit umum itu terdiri dari 4 kelas. Yang pertama, rumah sakit umum kelas A, di mana rumah sakit umum kelas A memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 subspesialis. Yang kedua itu rumah sakit umum kelas B, di mana rumah sakit umum kelas B disediakan fasilitas dan kemampuan medik, pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis dasar. Kemudian yang ketiga itu rumah sakit umum kelas C, yaitu rumah sakit yang lebih membatasi pelayanan mediknya, yang mana paling sedikit menyediakan 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Kemudian yang keempat itu rumah sakit umum kelas D, merupakan rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Pada rumah sakit tipe D ini memiliki tenaga medis berjumlah 6 orang yang terdiri dari 4 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 1 dokter spesialis dasar. Kemudian, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Kemudian, pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi klinik, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua itu yaitu kegiatan pelayanan farmasi klinik. Nah, kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Pada kegiatan penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu meliputi yang pertama, pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu perencanaan dan kebutuhan. Ini merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Nah, pada pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama, anggaran yang tersedia, kemudian penetapan prioritas, persediaan, data pemakaian periode lalu, waktu tunggu pemesanan, dan perencanaan pengembangan. Kemudian yang ketiga merupakan pengadaan, di mana pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di antaranya, yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikasi analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan yang keempat yaitu masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain. Nah, pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah penerimaan, di mana penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin
FIFO dan VEVO. Kemudian, rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan pada obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan, tempat penyimpanan yang harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Yang ketujuh adalah pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, di mana pemusnahan biasa dilakukan karena produk tidak memenuhi persyaratan mutu, sudah kadaluarsa, yang ketiga tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atau dicabut izin edarnya. Kemudian yang kedelapan itu pengendalian, di mana pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan dilakukan oleh instansi farmasi harus bersama dengan komite atau tim farmasi di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu yaitu pelayanan farmasi klinik, di mana pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat untuk tujuan keselamatan pasien atau pasien safety.